Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah akhirnya Dimas. bisa menghirup nafas bebas. Itu Nafas segar lagi. Jadi saya mewakili Bang Faris RM. Jadi kalau pertanyaannya kapan bebasnya, tepatnya tanggal 15 Februari 2026 sudah keluar dari lapas. Jadi sudah bebas sejak tanggal 15 Februari 2026. Itu perhitungan tanggal-tanggal. Hah? Enggak, itu kan kita semua ini aja. Tapi pastinya tanggal 15. Begitu. Nah, itu kalau pertanyaan itu. Oke, Adanya konser jazz ini seperti apa Mas Faris? Silakan Mas Faris. Gini, sebenarnya saya sama Liberty sama Anita, Bu Anita di sini, kami memang sister company ya. Dia adik saya, kebetulan juga Liberty sister company-nya di Kreasi Gemilang. Di Kreasi Gemilang itu adalah, saya sekalian menjelaskan dulu ya, di Kreasi Gemilang itu adalah PT di Kreasi Gemilang yang mana tadinya Faris RM Management terus dijadikan PT karena di Kreasi Gemilang ini akan berorientasi lebih kepada mengelola aset-aset karya saya gitu. Lebih ke situ gitu. Makanya kami harus mendirikan dalam bentuk PT. Nah, kebetulan PT Diva Kreasi Gemilang itu berada di bawah satu payung dengan Liberty Production. Nanti saya akan jelaskan kemudian. Tapi saya akan membahas, saya akan menjawab dulu pertanyaan tadi. Ya, Ngabuburit Jazz ini dibikin oleh Liberty untuk banyak kepentingan, untuk banyak hal. Yang pertama sekali adalah syukuran, sekaligus syukuran kebetulan juga di bulan suci, bulan Ramadan, insya Allah barokahlah. Kami mengundang anak yatim untuk turut berdoa dan berbuka puasa bersama-sama kita. Intinya itu. Tapi kebetulan beberapa teman ingin mendukung. Tadinya tuh syukurannya cuma syukuran itu sekaligus syukuran saya selesai menjalani diklat kemarin itu. Sekolah. Diklat sekolah kemarin itu. Alhamdulillah kami bersyukur masa itu sudah berlalu. Sekarang masanya untuk masa depan, untuk masa depan, untuk masa yang akan datang. Saya ingin menjelaskan sedikit. Ini mungkin preskon ini juga bisa menjelaskan sedikit. Saya Faris RM mulai katakanlah pada saat ini ya, depannya itu mulai menghentikan ya aktivitas Faris RM secara profesional di bidang publisitas. Saya tetap bermain musik, tapi saya tidak lagi mengelola hak apapun dari profesionalisme saya. Semuanya sudah dihandle oleh PT Diva Kreasi Gemilang yang dimiliki oleh anak-anak saya dan keluarga saya. Jadi mulai ke depan ini saya tidak lagi berhak atas apapun, ya, termasuk preskon misalnya. Preskon bisa diatur oleh Deo Lipa dan juga masalah legal oleh Ibu Anita dan masalah aktivitas semuanya oleh tim dari Diva Kreasi Gemilang. Jadi secara publisitas saya sudah berhenti, sudah habis masanya karena saya ingin kembali menjadi manusia normal, main musik asik-asik aja gitu ya. Main band asik-asik aja, main tas asik-asik aja, nggak mikirin honor, nggak mikirin apa-apa gitu. Seru-seruan aja. Karena masalahnya pesan moral dari diklat kemarin itu dari Tuhan ke saya itu jelas sekali bahwa dengan adanya kasus itu ya, maksudnya kasus di belakang segala macam. Saya nggak akan bicara kasus itu, tapi dengan adanya kasus ya, Anda semua juga bisa tahu lah, Anda semua mengikuti kan. Dengan adanya kasus itu, pesan moralnya itu jelas. Sudah saatnya Faris memikirkan hidupnya Faris sendiri. Gitu. Sekarang Faris tidak lagi memikirkan orang lain, semua udah beres, semua berjalan sebagaimana ininya aja. Karya-karya dikelola, aktivitas dikelola. Saya tinggal ikut aja, monggo silahkan, saya tinggal main. Mas, main di sini mas, oke main. Kayak ini juga gitu nih, kita bilang, mas main sama saya tanggal 8, oke. Masuk oke aja. Enak sekali sih sekarang bangun tidur enak, ya. Makan enak, makanya mungkin gemukan ya. Alhamdulillah. Udah berapa usianya Bang Faris sekarang? Udah berapa usianya? 67. Nah, musisi nggak kenal pensiun kalau usianya 67. Ya, dia nggak kena pensiun, makanya main musiknya terus, gitu. Tapi tidak lagi bersentuhan dengan publik, tidak lagi bersentuhan dengan ini sosial media dan segala macam, bahkan tidak lagi bersentuhan dengan handphone.
saya tidak lagi pakai handphone teman-teman, jadi kalau ada apa-apa tinggal kontak ke kapok pakai handphone. Bang Deo. Guru spiritual nggak ada, guru spiritualnya langsung Allah Subhanahu Wa Taala dan Al-Quran. Yang sudah dilakukan setelah keluar dari sekolah? Sekarang ini ya santai-santai aja sama keluarga, sama anak-anak, morning. Mungkin hijrah juga dalam artian mendekatkan diri ke agama, lebih mendekatkan diri. Iya, itu juga salah satunya. Walaupun kemarin sebetulnya juga udah dekat juga ya. Artinya saya sangat termasuk keluarga yang cukup religi, tapi kali ini emang saya udah situ aja deh gitu. Mungkin lebih banyak kegiatan di agama itu. Iya, kesehariannya. Banyak, tapi saya nulis buku. Saya mau terbitin buku ketiga lagi setelah 2 buku yang sebelumnya ini kan dari yang diterbitin Kompas sama diterbitin Republika. Saya mau nulis lagi. Yang enak-enak aja. Bang Faris, tapi kemarin seberapa penting sih peran Bang Deo dalam menangani kasus Bang Faris sendiri? Kami teamwork lah ya. Jadi Ya, semuanya teamwork. kita semuanya teamwork. Teamwork kayak solidity teamwork tuh susah sekali. Saya terus terang nggak bisa menyelesaikan kalau tidak teamwork semuanya. Keluarga, sahabat-sahabat ini, adik-adik saya ini luar biasa sekali. Jadi kan kita kan musisi, cuman kita kegagalan dikit musisinya. Gue seniman juga gua. Ini juga penari sebetulnya, tapi jadi lawyer. Jadi lawyer keluarga gitu. Anita ini lawyer keluarga, bukan lawyer kasus loh ya, lawyer keluarga. Bang Deo melihat perubahan Ini dari keluarga. seorang Faris Oh ya, sejak di diklat 6 bulan 7 bulan diklat itu ya berubah, memang udah bertobat. Jadi Bang Faris ini udah lama bertobat sebenarnya, cuman belum ada yang terpublikasi secara baik kan. Ini Bang Faris yang jelas sendiri, memang beliau sudah bertobat. Kenapa nggak pegang handphone? Itulah salah satu bentuk bertobatannya. Gitu kan. Nggak mau terdistorsi lagi Iya. ya, nggak mau terdistorsi lagi dengan mainstream. Ya. Bang Faris, tapi kalau masih ada tawaran seperti sinetron atau film masih diterima nggak? Silahkan ke Diva bisa bilang, silahkan. Makanya itu saya Anita, saya dari Liberty Production yang mana sister company dari Diva Kreasi Gemilang sekaligus lawyernya dari Diva Kreasi Gemilang yang dibantu juga dengan Mas Olive, Mbak Diolipa ya tentunya kita satu tim ya, Bang Iya, ya. iya. Terus yang membantu untuk Mas Faris, manajemen Mas Faris dan saya juga pribadinya Mas Faris dengan Liberty Production. Makanya pada sore hari ini kita tuh ngadain acara bersyukur. Kayak gitu, bersyukur dengan Allah, dengan kembalinya Mas Faris di tengah-tengah kita. Terus kami juga Liberty Production mengundang anak-anak yatim untuk berbuka puasa bersama, kan gitu ya. Jadi memang lebih private, lebih ini, makanya apabila teman-teman atau para IO mau apa mau hubungin bisa ke ada nomor kontaknya nanti kita share di Diva Kreasi Gemilang. Tapi pastinya teman-teman pasti lebih sering ketemu dengan Pak Devi tadi, Mas Edi ya, dan kita berdua. Jadi Mas Farisnya hanya ya untuk di belakang layarnya aja, maksudnya memang produknya yang kita ini adalah Tinggal bendanya doang. Iya, makanya aku bilang produknya. Aku nggak mau bilang benda loh, tapi beliau yang bilang benda. Produknya ya itu ya Faris Seren. Tapi kalau mau event, mau Java Jazz gitu ya Bang ya, mau apa masih bisa tentunya. Tapi sudah tidak bisa lagi direct ke Mas Faris ya. Ketika bebas, Bang Deo sempat jemput. Enggak ada, saya pulang sendiri. Pulang sendiri, Bang Faris. Kita juga nggak tahu. Kayak film-film gitu. Kayak di film. Iya, masuk sendiri pulang sendiri dong. Om Faris, ini kan akhirnya Om Faris akhirnya kan kembali nih Om Faris, pasti banyak karya-karya yang tertahan. Mungkin dalam waktu dekat ada single atau album yang sudah direncanakan mungkin? Iya, itu iya sekali. Gitu. Makanya, tapi sekarang ini saya harus apa ya istilahnya itu dia, makanya saya butuh waktu untuk sendiri dulu. Jadi sebabnya saya bilang karena saya nggak mau ngurusin yang lain gitu, saya mau main musik aja, saya mau berkarya aja, saya mau ini aja, nanti tinggal bilang, hey gue punya karya ini sekian nih, gue mau keluarin gitu, pentas gitu, mau bikin sama Bang Deo juga, mau bikin juga, insya Allah gitu, dekat. Jadi banyak sekali sih, tentu aja, kalau itu tentu aja. Bang Faris, kenapa putusan buat nggak pakai handphone lagi itu keputusan yang berat nggak sih buat Bang Faris? Enggak, enak loh, enjoy. Kamu nggak sih Om untuk memutuskan itu mikirinnya Om? Enggak, saya pikir sebetulnya setelah saya pertimbangkan, kan setahun kemarin juga selama di klub juga saya
saya nggak pegang handphone kan, jadi ternyata enak gitu. Saya tanya sama keluarga saya tanya sama adik saya ini yang ngurus saya banget, terus saya bilang sama dia, boleh nggak sih saya nggak pakai handphone? Oh boleh, tadi ya udah. Saya bilang kira-kira ada handicapnya nggak kalau gue nggak pakai handphone untuk tata kerja manajemen? Oh nggak ada, dia bilang nggak ada. Paling cuma instan doang. Jadi teman-teman misalnya mau kontak saya nggak bisa langsung lagi gitu. Kontaknya ada nomor kantor di Pakrasi Gemilang. Lebih merasa tentram kan? Oh iya, tentram sekali, amat sangat tentram. Kenapa mungkin Om, apa ada trigger yang bikin Om Faris buat nggak pakai handphone atau media sosial? Iya ribet. Artinya, aduh gitu. Saya mesti ngalamin hal yang enggak karena handphone, aduh. Enggak deh. Good. Berarti bisa dibilang juga kejadian kemarin tuh titik balik. Iya, itu dia, itu salah satunya. Ngeselin gitu. Om, traumanya masih ada mungkin Om? Hah? Traumanya? Oh, traumanya sih nggak ada, cuman maksud saya cuman ya itu bijak dewasa aja lah ya. Bijak dewasa aja, makanya itu gitu. Kan gini, kalau saya sih melihatnya gini aja ya. Saya seorang muslim, sebagai muslim saya melihatnya gini aja. Pesan Tuhan itu pada rasul-rasulnya itu adalah kalau sudah tidak bisa dia papain lagi berhadapan dengan masalah, hijrah. Ini saya hijrah. Seperti juga para rasul, saya hijrah. Hijrah dari profesi, hijrah dari sosial media, hijrah dari pergaulan. Saya sekarang pengen mikirin diri saya sendiri dulu deh. Gua dulu enak gitu. Soalnya kalau nggak ribet gitu. Kita mikirin buat orang ribet. Mungkin hijrah juga Om udah dalam mendapatkan artian guru spiritual mungkin Om. Kenapa? Guru